Baiklah, kali ini saya ingin menjelaskan mengenai perbedaan persediaan antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan. Apa itu persediaan dalam akuntansi? Mari kita pahami. Persediaan adalah satu aset lancar yang paling krusial bagi banyak perusahaan, di mana bergerak di bidang manufaktur, retail, dan perdagangan. Terus secara umum persediaan dapat dikategorikan menjadi 3 jenis barang. Yang pertama, barang siap jual, yaitu contohnya produk yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual kepada pelanggan. Yang kedua, barang dalam proses, di mana masih memiliki tahapan produksi yang belum sampai kepada barang jadi. Yang ketiga, bahan baku, di mana bahan dasar yang digunakan dalam proses produksi untuk menciptakan barang jadi. Standar akuntansinya dalam persediaan ini diatur secara detail dalam PSAK nomor 14 tentang persediaan, di mana mengenai pengakuan, pengukuran, dan penyajian pengungkapan persediaan dalam laporan keuangan. Persediaan dalam akuntansi komersial, di mana acuan standarnya itu PSAK 14, dan prinsip penilaian persediaan dilakukan berdasarkan prinsip biaya perolehan atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Prinsip ini bersifat konservatif, mengakui potensi kerugian persediaan lebih awal. Kalau kita lihat dari metode penilaiannya, digunakan menghitung biaya persediaan dan biaya pokok penjualan dengan sistem FIFO, in freeze out, dengan asumsi barang yang pertama masuk itulah barang yang pertama keluar. Yang kedua, metode rata-rata atau average, menghitung biaya rata-rata unit persediaan yang tersedia untuk dijual. Dan yang ketiga, LIFO, dan namun LIFO ini sudah tidak dipakai lagi. Kita hanya memakai dua, FIFO dan average. Terus tujuan utama dari persediaan ini, akuntansi persediaan ini adalah yang pertama untuk relevansi, memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, keandalan dalam menyajikan informasi yang bebas dari kesalahan material dan bersifat bias. Terus dan adanya transparansi, di mana memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak seperti investor, kreditor, dan manajemen. Sedangkan persediaan dalam konsep akuntansi perpajakan, persediaan itu dasar hukumnya adalah peraturan perundangan perpajakan yang berlaku dan peraturan pelaksananya. Ketentuan ini sifatnya mengikat dan wajib diikuti. Terus sedangkan pembatasan metode penilaiannya tidak seperti dalam akuntansi komersial tadi, kan ada dua tuh, LIFO, metodenya LIFO dan rata-rata. Sedangkan kalau di akuntansi perpajakan cenderung lebih ketat dan metode penilaiannya persediaan yang diizinkan. Kalau di Indonesia itu ada di pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH secara spesifik menyatakan bahwa penilaian persediaan hanya boleh menggunakan metode
FIFO, dan rata-rata. Kalau LIFO yang saya sebutkan tidak digunakan lagi di Indonesia dan diidentifikasi khusus kasus umumnya tidak diperkenankan untuk tujuan pajak. Dalam penggunaan laporan, pihak utama berkepentingan dengan laporan keuangan yang susun berdasarkan akuntansi perpajakan. Fiskus atau DJP, mereka menggunakan laporan ini untuk memverifikasi perhitungan pajak yang telah dilakukan wajib pajak. Dan tujuan utama dari persediaan dari sisi akuntansi perpajakan yaitu kepatuhan pajak, memastikan perusahaan memenuhi semua kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, menghitung laba fiskal dengan penghasilan kena pajak secara akrual yang menjadi dasar menentukan besarnya PPh terutang. Yang ketiga, mencegah adanya manipulasi, mencegah adanya praktik-praktik yang tujuannya untuk mengurangi beban pajak secara tidak sah. Perbedaan utama dari penilaian persediaan ini, pertama dari sisi akuntansi komersial, di mana prinsip lower of cost or net realized value, artinya persediaan dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi neto yang mana lebih rendah. Yang kedua, pengakuan penurunan nilai. Jika nilai persediaan turun di bawah biaya perolehan, penurunan nilai tersebut harus segera diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi dengan tujuan menyajikan kondisi keuangan yang konservatif dan realistis. Itu relevansi informasi, di mana informasi yang relevan pada pengguna laporan tentang nilai aset yang sebenarnya dapat direalisasikan pengusaha. Kalau dari sisi akuntansi perpajakan, prinsip biaya historisnya itu perpajakan cenderung kaku dan prinsip biayanya adalah biaya perolehan, di mana persediaan harus dinilai pada biaya perolehannya. Pembatasan penurunan nilai berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Indonesia tidak secara umum diperbolehkan. Pengakuan penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan untuk tujuan perhitungan PPh, kecuali jika terdapat aturan khusus atau pengecualian yang sifatnya terbatas. Yang kedua, tujuan fiskal, di mana menjaga dasar pengenaan pajak agar tidak mudah tergerus oleh potensi kerugian yang belum pasti atau bersifat estimasi, serta mencegah terjadinya manipulasi pajak. Jadi di sini kita dapat mengambil kesimpulan dari piutang dari persediaan ini. Tujuan dari sisi tujuan, akuntansi komersial lebih berfokus pada menyajikan informasi yang wajar dan relevan bagi pengambil keputusan ekonomi sebagai pemangku kepentingan. Sedangkan kalau di akuntansi perpajakan, fokusnya itu atau tujuannya itu lebih kepada menghitung kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, satu pembukuan, dua laporan, di mana rekomendasi terbaik adalah mempertahankan satu sistem pembukuan utama yang didasarkan pada PSAK dan dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial untuk menghasilkan laporan keuangan fiskal yang akan digunakan dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Kalau dari sisi rekonsiliasi sangat penting, di mana
Perbedaan dalam penilaian metode dan pengakuan biaya menyebabkan laba komersial dan laba fiskal seringkali tidak sama, karena perusahaan wajib melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menjembatani perbedaan-perbedaan ini. Dari sisi kepatuhan dan perencanaan, pemahaman mendalam tentang perbedaan ini tidak hanya penting untuk memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga untuk melakukan perencanaan perpajakan yang optimal dan menghindari sanksi karena ketidakpatuhan, dan membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis yang lebih baik. Demikianlah presentasi saya mengenai persediaan dari sisi akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.